Jam 6, gak bisa masa 1,5 jam mendoakan orang itu banyak. 10, hampir jam 10. Dia belum tidur. Ingat, Yesus belum tidur semalam. Pagi dengar kabar Yohanes mati. Dia menyingkir, gak sempat nyingkir, dikerumunin orang. Dia layani, selesai ngasih makan. Sampai tengah malam, sampai subuh, sampai jam 10. Pasal 15 ayat 1. Kata apa yang pertama muncul ayat 1 pasal 15? Kemudian. Nah, sambung tidak, saudara? Datang orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Saya gak usah baca. Saudara tahu maksud mereka datang untuk apa? Mencobai. Ini yang saya kagum. Walaupun Yesus tahu maksud apa munafik-munafik ini datang, hanya untuk mencobai. Dilayani atau ditolak? Dilayani, sudah. Itu saya kagum. Lanjut. Terus ya. Maaf. Ayat yang ini masih terus ngomong. 21. Sudah selesai dengan para munafik itu. Ayat 21 kata pertama bilang apa? Lalu Yesus pergi dari situ. Lanjut ini. Ya udah, setelah mereka datang jam 10 tadi ya. Kira-kira sampai jam berapa itu ngelayani orang-orang Farisi dan Taurat tadi? Ngomongnya panjang, kira-kira oke jam 12. Udah? Lalu Yesus pergi dari situ. Lihat kata ini. Dan apa? Menyingkir. Kata menyingkir itu penting. Menunjukkan bahwa Tuhan kita masih ingin apa? Menyendiri, menenangkan diri. Karena goncangan berita yang dia dengar. Begitu menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah siapa lagi? Perempuan Kanaan. Dilayani atau ditolak? Dilayani, saudara. Mengagumkan. Terus ayat yang ke 29. Kata apa? Setelah meninggalkan Tirus dan Sidon untuk menyingkir. Saudara lihat. Ini lanjut terus. Yesus ngapain? Menyusur pantai. Saya berpikir begini. Kan dari tadi naik perahu terus. Dia mikir, naik perahu diikuti orang terus. Lebih baik jalan kaki sekarang. Nyusur pantai saja. Begitu nyusur pantai, Danau Galilea, dan Yesus kemana? Naik ke atas bukit, lalu apa? Duduk di situ. Ayo kita peragakan. Kalau kita seperti Yesus dari kemarin ya, jam 12 selesai dengan orang Farisi, kira-kira sambil jalan nyusur pantai jam berapa? Jam 2 kira-kira ya. Begitu dapat tempat duduk, orang capek kayak gini. Betul enggak? Begitu, dia ngangkat kepala. Lihat apa lagi, saudara? Lu lihat tuh, lihat apa dia? Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang ke jam 2 siang dari kemarin pagi. Belum selesai, belum istirahat. Diusir atau dilayani orang-orang banyak itu? Dilayani. Gereja, Apri kamu berdiri, Aprianto. Nah, lihat ini anak Dayak, saudara, dari suku Dayak Lundayo. Ya, makasih, silakan duduk. Minggu depan dia akan dilantik jadi dokter. Kami yang biayai dia sekolah kedokteran. Tadi malam dia telepon saya, hampir jam 12. Saya kaget. Dia telepon, dia bilang, Papa, tolong saya untuk membuat pidato. Pidato apa? Saya tanya. Saya dipilih menjadi wakil semua dokter yang dilantik di Ukrida. Wah, berarti kamu hebat dong. Sampai kamu dipilih untuk pidato. Pasti mereka punya alasan dan saya bangga dengan itu. Nah, salah satu yang saya suruh dia ngomong, sampaikan. Kalau kita jadi dokter, jangan jadi kendaraan untuk memperkaya diri. Karena sumpah dokter adalah melayani orang. Betul? Saudara, sampai tahun 2000-an awal, sekolah kedokteran di perguruan tinggi negeri
universitas negeri ya, itu biayanya murah sekali. Maka itu tahun 90-an itu saya meluluskan cukup banyak dokter karena murah. Sekarang mahal. Yang negeri pun jadi mahal. Saya masih ingat tahun 96 pertama kali saya nyekolahkan seorang anak yang jadi dokter. Itu SPP-nya tiap 6 bulan 1 semester. Itu nggak sampai 300.000 saudara. Maka itu saya bisa banyak nyekolahkan dokter karena murah. Nah begini ya, dokter-dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2000. Dengar ya, maaf jangan tersinggung. Tolong Pak Penatua, data semua dokter di jemaat ini lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2000-an. Kalau saudara bisa jadi dokter dengan biaya murah, yang bayar saudara itu uang rakyat. Betul nggak? Itu pajaknya rakyat. Maka itu saya sering berkata, harusnya semua dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri di papan namanya itu ada satu tambahan kalimat, praktek gratis tiap Rebo untuk orang miskin. Nah yang amin yang bukan dokter malah. Hei dokter, jangan pura-pura tuli kamu. Mengapa saya minta semua dokter lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2000-an harus buka praktek gratis sehari untuk orang-orang miskin? Sebab zaman sekarang di Indonesia, saudara, orang miskin sakit itu cuma tunggu mati, nggak mungkin bisa ke dokter. Biaya mahalnya luar biasa. Askes jam sostek bohong semuanya. Maaf kalau ada yang kerja di situ. Maka itu kalau dokter Kristen nggak buka praktek begitu, jahat engkau. Gara-gara orang sakit sudah punya rumah di Singapura, di Sydney, nggak ada orang sakit nggak makan apa-apa, saudara. Maaf jangan marah. Lalu saudara sombong, nggak ingat orang susah. Dokter itu penginjilannya paling gampang, pakai ngancam. Bertobat nggak? Nggak suntik mati, gitu aja sudah. Maaf ini guyon, jangan diikuti. Itu maksud saya bukan begitu maksudnya. Nah tapi gini, ada dokter yang tersinggung. Tapi Pak Daniel nggak tahu banyak orang yang bohong-bohong. Oh gampang Pak dokter atau Bu dokter, dengar. Kalau ada pasien kaya pura-pura miskin datang di hari gratis, saya beri resep, langsung formalin dia supaya jadi lucu gayanya, awet kan. Tunjukkan kepada dunia inilah bajingan itu. Kaya pura-pura miskin cari gratisan, bertobat saudara. Amin dokter-dokter. Nah, awas nggak amin. Saudara, maka saya bilang pada Apri, sampaikan pidatomu itu. Inilah pelayanan Yesus. Saudara. Orang banyak datang nggak pernah ditolak. Maka itu orang Kristen jam berapapun orang perlu saudara, terima dia. Saudara sering kali kalau Roh Kudus gerakkan HP saya nggak dimatikan, saya tahu. Kalau saya tidur Roh Kudus bilang HPmu jangan mati, saya tahu malam itu ada orang yang perlu Yesus. Suatu hari saudara, ini di Papua sudah jam 2, tapi di WIB baru jam 12. Tahu handphone saya bunyi SMS. Saya buka, ternyata SMS-nya bunyi demikian. Saya nggak kenal bapak, bapak pun nggak kenal saya. Loh, kan lucu. Tapi saya dapat nomor telepon bapak dari HP second yang saya beli. Wah, menarik ini. Nggak ada nama. Lalu saya SMS. Saya SMS gini. Ini saudara atau saudari? Tinggal di mana? Lalu dia jawab balik, ternyata dia di Medan. Terus saya telepon. Maksudnya, saya sebut namanya setelah saya telepon. Kok bisa HP second bagaimana? Saya itu lagi panik Pak. Saya itu yatim piatu. Kami itu 3 bersaudara. Adik saya 1 di Bandung, 1 di Bogor. Saya ada di Medan. Saya lagi dalam keadaan terjepit. Oke, saya tanya dulu. HP second bagaimana? Berapa waktu lalu saya beli HP second ini? Rupanya yang waktu jual itu nggak dihapus semua kontaknya itu. Kalau saya tidak salah, ini HP-nya pendeta. Karena kontaknya banyak pendeta. Nah malam ini saya terjepit. Saya itu acak cari 10 nomor pendeta. Nah salah satu nomor bapak.
Saya tanya yang balas berapa? 4 orang. Yang telepon baru bapak saja. Jam 6, gak bisa masa 1,5 jam doakan orang itu banyak. 10, hampir jam 10.